Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Hanandrianda dengan NPM 2151011006. Saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya dari buku Manajemen Strategik bab 1 sampai dengan bab 11. Yang pertama, daftar isi berisikan introduction, kemudian bab 1 yang membahas tentang esensi manajemen strategis, bab 2 membahas tentang perencanaan strategis di luar Amerika Serikat, bab 3 membahas tentang etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan, bab 4 membahas tentang jenis-jenis strategi, bab 5 analisis visi dan misi, kemudian bab 6 membahas tentang audit internal, bab 7 membahas audit eksternal, bab 8 membahas tentang formulasi dan pemilihan strategi, bab 9 implementasi strategi, bab 10 membahas tentang eksekusi strategi, dan yang terakhir bab 11 membahas tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Yang pertama, introduction. Apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Poin-poin utama dalam manajemen strategi adalah yang pertama, menentukan arah dan tujuan jangka panjang organisasi, kemudian melibatkan visi, misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, serta pengambilan keputusan strategi. Bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah persaingan bisnis yang dinamis. Masuk ke pembahasan yang pertama, bab 1, yaitu tentang esensi manajemen strategi. Manajemen strategi terdiri dari 3 tahap, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Menggabungkan intuisi dan analisis dalam pengambilan keputusan, kemudian memberikan manfaat keuangan dan keuangan bagi organisasi, serta meningkatkan keterlibatan karyawan dan pemahaman terhadap tujuan perusahaan. Masuk ke pembahasan yang kedua, tentang perencanaan strategi di luar Amerika Serikat. Globalisasi menuntut perusahaan untuk berpikir global, tidak hanya lokal. Keunggulan kompetitif dapat diperoleh melalui lokasi produksi, tenaga kerja, dan sumber daya global. Perusahaan domestik beresiko kalah bersaing jika tidak terlibat dalam pasar internasional. Kompleksitas budaya, hukum, dan politik jadi tantangan besar bagi perusahaan multinasional. Kemudian bab 3 membahas tentang etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Etika bisnis yang baik adalah fondasi bagi manajemen strategi yang efektif. Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal CSR adalah keberlanjutan lingkungan menjadi keunggulan bersaing. Konsumen menghargai perusahaan yang bertindak melampaui kewajiban hukum. Pelanggaran etika dapat menghancurkan reputasi dan keuntungan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya bab 4 membahas tentang jenis-jenis strategi. Ada strategi integrasi, maju, mundur, horizontal, digunakan untuk memperkuat kendali rantai pasok. Kemudian strategi intensif mencakup penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Diversifikasi dilakukan untuk menyebar resiko dan membuka pasar baru. Selanjutnya ada strategi Porter yang terdiri dari kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus, membimbing arah keunggulan kompetitif. Next, bab 5 membahas tentang analisis visi dan misi. Visi mengarahkan ke masa depan, sedangkan misi menjelaskan alasan keberadaan perusahaan saat ini. Pernyataan visi dan misi yang baik memandu arah strategi dan keputusan operasional. Harus mencerminkan nilai, orientasi pelanggan, dan tujuan jangka panjang perusahaan.
Visi dan misi yang kuat membedakan perusahaan dari pesaing. Selanjutnya, bab 6 membahas tentang audit internal, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal melalui analisis fungsional yang terdiri dari keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan lain-lain. Alat yang digunakan adalah analisis rantai nilai, kemudian benchmarking, dan rasio keuangan. Hasilnya digunakan untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kapasitas internal. Audit internal memperkuat kejelasan struktur dan efisiensi proses perusahaan. Masuk ke bab yang 7, yaitu membahas tentang audit eksternal, mengevaluasi peluang dan ancaman dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Alat bantu yang digunakan adalah EV Matrix dan Competitive Profile Matrix. Audit eksternal membantu perusahaan memahami posisi persaingan di industrinya. Perusahaan yang responsif terhadap tren eksternal cenderung lebih adaptif dan inovatif. Selanjutnya, bab 8 membahas tentang formulasi dan pemilihan strategi. Strategi dikembangkan melalui analisis SWOT atau SWOT, kemudian BCG Matrix, RES Matrix, Grand Strategi Matrix. Tujuannya untuk menghasilkan strategi yang seimbang antara resiko dan potensi keuntungan. Strategi dipilih berdasarkan data dan proyeksi kinerja organisasi. Alat-alat ini membantu mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya masuk ke bab yang ke-9, membahas tentang implementasi strategi, yang terdiri dari: pertama, strategi yang baik tidak cukup jika tidak diimplementasikan dengan benar. Yang kedua, aspek penting adalah struktur organisasi, alokasi sumber daya, motivasi, dan kepemimpinan. Selanjutnya, hambatan implementasi seringkali bersifat manusiawi dan struktural. Dan yang terakhir, keberhasilan tergantung pada keselarasan antara strategi dan aktivitas operasional. Selanjutnya, bab 10 tentang eksekusi strategi. Fokus pada pelaksanaan taktis, yaitu keuangan, pemasaran, teknologi informasi, dan sumber daya manusia. Proses harus efisien dan terintegrasi antar divisi. Keputusan sehari-hari harus sesuai dengan arah strategi yang telah ditetapkan. Pemantauan terus-menerus diperlukan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Masuk ke bab yang terakhir, bab 11, membahas tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Strategi perlu dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya. 3 aktivitas utama yaitu tinjauan strategi, pengukuran kinerja, dan tindakan korektif. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan menjadi kunci keberlanjutan strategi. Perusahaan yang fleksibel dan responsif memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Terima kasih, sekian presentasi dari rangkuman buku manajemen strategik bab 1 sampai dengan bab 11. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.